Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi, selamat malam, selamat sore ya kan. Bertemu lagi kita di Hima Kopi Talk bersama saya Muhammad Firas Fajar Al-Fatih. Dan di sini saya nggak sendiri nih. Di sini kita sudah ditemani dengan teman nongkrong kita yaitu Kang Aa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, gimana nih Bang? Sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa, senantiasa ada dalam kesehatan yang hakiki dan ketampanan yang tiada tara. Masya Allah, ketampanan yang tiada taranya, gitu kan? Ya, kita selalu tampan ya, harus selalu berusaha tampan dengan menyesebenget kita. Wudu, harus kan? itu. Harus itu. Menjaga wudu. Cocok. Nah, teman-teman, selamat datang di episode kelima dan kali ini kita punya suatu bahasan yang renyah banget nih, ya nggak sih, Bang? Nah, di sini tuh kita tuh bakal membahas sesuatu yang membahas tentang kepemudaan. Kepemudaan. Menarik. Nah, di sini tuh kita punya judulnya itu adalah Ghiroh Kepemudaan. Giroh kepemudaan berarti semangat kepemudaan. Betul, ya. Semangat. Biasanya kan kalau pemuda tuh masih membara gitu ya. Harusnya. Harusnya. Tapi kok akhirnya ini banyaknya yang lesu ya. Nah, itu salah satu permasalahan kita tuh teman-teman. Karena biasanya banyak ya yang masih muda tapi udah kayak wah, gue udah bosen lah. Gak bisa lah, ini gak bisa. Lembek banget ya. Betul, lembek banget. Orang mah masih bilang apa ya, Yura aja bilang aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Wah, sekarang mah malah banyaknya yang bilang nggak bisa Yura, nggak bisa. Apa udah lembek banget. Aku semangatin ya. Semangat ya. Kakak. Semangat maneh wes. Nah, hari ini teman-teman kita bakal membahas tentang giroh atau semangat kepemudaan. Nah, sebelum kita mulai masuk nih, kan kita banyak melihat ya sekarang itu kebanyakan itu anak muda lebih banyak dibandingkan orang tua. Betul kan ya? Betul. Nah, hari ini tuh kita melihatnya kok kayaknya banyak anak muda tapi nggak terlalu banyak yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Harusnya kan kok anak muda tuh membuat yang viral, ya kan? Tapi alih-alih membuat viral yang bagus, malah yang viral itu negatif kebanyakan. Nah, mudah-mudahan kita ini di sini membahas ini tuh bisa menjadi inspirasi dan juga semangat ya buat kita terus berkarya. Semoga. Betul. Nah, Pak Kang Aang, kita punya beberapa pertanyaan nih. Oke. Mudah-mudahan kita bisa tektok ya. Kita ngobrol santai aja. Siap. Selama masih ranah nggak menyenggol kemana-mana gitu ya. Nih sebelumnya nih, ini air boleh diminum nggak? Boleh, minum dulu. Belum apa-apa udah kering. Aduh, pembahasannya udah tuh Mbak, terlalu ini ya kayaknya. Minum dulu, bismillah. Oke, Kang Aang, ada beberapa pertanyaan nih yang sempat mengganggu saya gitu kan. Dan beberapa pertanyaan itu mungkin bisa kita kulik gitu ya. Kadang anak muda tuh semangatnya gede tapi nggak tahu apa yang disemangatin. Atau kadang ada yang harusnya kita lakukan dengan semangat tapi ternyata malah nggak semangat. Gitu kan. Nah, sebenarnya kita mau bertanya dulu nih. Aku mau bertanya dulu karena kalau dilihat kok kayaknya pemuda zaman dulu sama zaman sekarang tuh kayaknya beda banget ya. Kenapa itu kira-kira? Faktor yang pertama mungkin dari pola pendidikan. Pola pembinaan juga mempengaruhi. Kita tahu bagaimana dulu Rasulullah, ini dalam konteks keislaman ya, dalam konteks dakwah, karena itu tidak bisa dilepaskan. Bagaimana dulu Rasulullah itu melakukan pembinaan, memberikan pendidikan terhadap pemuda itu terkonsep. Sementara kalau melihat sekarang, pola pendidikan terkonsep, cuman nggak jelas konsepnya gitu. Nggak jelas konsepnya. Makanya jadinya juga pemudanya nggak jelas gitu. Jadi karena konsepnya nggak jelas, pemudanya jadi nggak jelas gitu kan. Pola pikirnya kan nggak kemana-mana, liar sekarang kan. Kalau dulu mah kan jelas nih, pola pikirnya dibentuk dulu, akhirnya melahirkan suatu kepribadian, semangat. Itu hasilnya. Ketika pola pendidikan, pola pembinaan yang jelas, terkonsep, maka hasilnya pun ya jelas. Ini menarik nih, maksudnya Rasulullah melakukan pembinaan kepada para pemuda. Iya. Nah, kenapa Rasulullah itu mengincarnya para pemuda? Karena kalau melihat dari potensi pemuda itu bukan bisa dibilang, emang aktualnya itu penerus kepemimpinan. Karena kehidupan masa depan itu tergantung pada pemudanya. Kalau misalkan pola pendidikan dari pemudanya itu baik, positif, maka hasilnya positif dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin positif yang akan membawakan perubahan yang positif pula. Iya, betul. Berarti
Iya pantas ya. Aku tuh selalu mendengar kayak ada hadis tuh selalu mengutamakan pemuda. Salah satunya orang yang nanti bakal dinaungi sama awan di akhir di padang mahsyar itu kan pemuda yang sering ke masjid kan ya. Yang hatinya terkait ke masjid. Makanya di sini saya agak kesinggung juga kenapa pemuda. Saya udah tua ini. Waduh. Nah, kan kalau di Islam tuh pemuda tuh masuknya 40 tahun terakhir ya kan. Di bawah 40 tahun masih pemuda harusnya. Berarti jatah saya 6 tahun lagi nih. Waduh. Ya jatah apa ini jatah pemuda kan, bukan jatah umur hidup kan? Ya. Tapi yang paling penting itu semangatnya, bukan usianya. Karena kalau usia itu hanya sebatas angka, tapi semangat itu yang harus dipertahankan, semangat pemuda. Iya betul. Karena kadang ada yang orang tuanya semangat, tapi anak mudanya nggak punya semangat. Nah gitu. Itu hasil dari pola pendidikan yang nggak jelas ya itu. Aduh, bapak ini lucu sekali. Oke, iya ini bukti masih muda loh. Ini bukti masih muda artinya ini kan terlalu ekstrim gak sih? Enggak, tenang aja. Kita kan tidak menyebut mana apa. Oke. Nah, terus ya kalau misalkan kita lihat sih, kenapa pemuda sekarang tuh cenderungnya pesimis gitu? Pesimis karena kalau kita lihat nih ya, apa-apa tuh kayak wah udah gue nggak bisa, ini nggak sesuai passion gue. Udah nggak mau kayak kerja misalkan ya dari jam 8 pagi pulang harus jam 3 sore. Wah ini capek banget, ini menguras mental health gue harus healing dan sebagainya macam. Itu kenapa sih Pak? Pesimisme itu kan satu sikap yang lahir dari sesuatu hal yang negatif. Pemuda yang memiliki sifat pesimis itu menandakan bahwa pemuda itu tidak visioner, tidak melihat ke depan. Waduh. Dia stagnan gitu. Makanya itu tadi pola pemikirannya ya mentok di situ. Gitu. Kalau dulu kan Rasulullah bagaimana menanamkan pola pikir itu dari mana dulu. Jadi terstruktur gitu. Kalau sekarang kan ya acak-acakan. Apalagi kemarin kan beberapa tahun yang lalu COVID ya itu awal dari itu kita ke knock out banget sih kalau itu. Iya parah. Nah kadang aku tuh berpikir ya kayak bener nih, aku tuh baru jadi keingat waktu perang Ahzab itu kan kita tuh waktu itu Rasulullah sama sahabat tuh lagi parah-parahnya ya. Kayak makan kurma aja tuh 1 biji banyak kan ya kan. Tiba-tiba sahabat itu nanya, ya Rasulullah ini yang kita taklukkan yang mana dulu, Konstantinopel atau Roma dulu? Itu kan apa ya, visioner kan, bener visioner gitu, kejauhan gitu. Padahal pada saat itu lagi perang juga kan? Lagi perang juga gitu. Kita nggak perang tapi kayaknya kok lemes banget gitu. Kenapa ya? Ya itu tadi. Jadi nggak visioner dia. Pemuda sekarang itu nggak memandang ke depan. Saya stagnan di sini di posisi sekarang ya udah. Gitu. Iya betul. Jadi apa-apa ngeliat ke belakang ya kan ya. Apa-apa ngeliat, makanya nggak bisa move on sama mantan. Terlena dengan euforia masa lalu. Cocok. Aduh. Ini buat kawan-kawan nih ya yang belum move on, berarti teman-teman itu belum visioner gitu. Jadi kita masih muda ya kan, harusnya visioner, jangan ngeliat yang belakang mulu, lihat yang depan. Saya masih muda ya. Cocok. Masih muda, kita masih muda, santai. Nah, maksudnya meskipun umur pemuda di Islam itu 40 tahun kan Rasulullah mulai aksi dakwah itu pas banget tuh lebih kan. Iya betul. Nah ini jadi pelajaran juga. Dulu kan Rasulullah diangkat jadi Rasul itu usia 40 tahun. Iya. Itu masih dikatakan pemuda. Nah sementara perjalanan ke sini 41, 42, 43, 44, 45 makin berat ya. Makin berat. Tapi semangat kepemudanya masih ada, masih terjaga. Masya Allah. Iya, sementara betul, kita di sini usia 20, 30 udah mentok, nggak tahu ke depan mau ngapain. Iya kan? Kayak naudzubillah kan, malah sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Iya. Nah itu salah satu contoh tadi pemuda yang pesimis kan seperti itu. Terputus dari rahmat Allah. Waduh, ria jangan. Mudah-mudahan kita nggak sampai kayak gitu. Semoga aja. Nah ngomongin tentang pesimis nih, kan kadang orang tuh ada yang mikir gini ya, enggak kita tuh nggak pesimis, tapi kita tuh lebih ke realistis ya kan. Makanya kadang ada cewek matre tuh bilangnya oh gue realistis gitu kan. Ini perbedaan antara realistis dan pesimis itu apa sih? Kalau realistis itu bisa dibilang dia memandang sesuatu itu berdasarkan apa yang dia lihat aja. Memandang sesuatu yang dia lihat aja. Yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia dengar. Jadi dinilainya itu ya udah jalanin aja lah gitu. Kalau realistis, kalau pesimis? Kalau pesimis ya tadi dia tidak berpikiran ke depan. Jadi apa yang dia rasakan sekarang lebih kepada hal yang negatifnya, dipengaruhi oleh hal yang negatif. Berarti lawanannya. Kalau optimis. Nah kalau optimis, nah ini baru orang-orang yang visioner. Jadi apa yang dia rasakan sekarang dia persiapkan untuk masa depan. Dia berpikir untuk masa depan itu disiapkan ya dari sekarang. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kita ada apa-apa tuh jangan gampang pesimis gitu ya. Kita tuh harus punya jangkauan dulu. Tapi Pak, kadang-kadang gini Kang, ada orang tuh yang mikirnya kayak gini, lu tuh mikir kejauhan gitu kan. Ya kan? Kayak ini tuh emang ada ya batas visioner tuh kejauhan, terlalu jauh tuh kayak gimana? Nah, gitu. Justru ini nih yang harus diluruskan. Gimana tuh? Bukan kita yang mikirnya kejauhan,
antumnya aja yang nggak berpikir ke depan. Boy, antumnya aja yang stagnan di situ. Betul banget, parah. Nah gitu teman-teman. Jadi kayak kita tuh kalau misalkan jadi pemuda tuh harusnya kan optimis ya. Optimis harusnya. Jadi bukan kita yang kejauhan, bukan ya. Sejauh ini yang paling jauh. Bahkan kata jangan sampai makin kesini makin kesana ya. Iya, makin kesini makin kesana. Lama-lama kelamaan. Ya gitu kan. Kadang kayak kayak kata presiden pertama juga kan begitu ya. Kata siapa tuh? Soekarno. Soekarno. Bapak Soekarno kan pernah bilang, bermimpilah setinggi mungkin, karena apabila kamu jatuh di antara bintang-bintang. Betul. Sungguh puitis sekali Bapak Soekarno. Tapi realistis nggak sih itu? Nggak tahu. Aduh, mau berkomentar nanti takutnya dikira tidak nasionalis. Ya kan, gitu. Nah, wah ini menarik banget soalnya kalau udah ngomongin pemuda tuh rasanya kok kayaknya banyak banget gitu yang harus PR yang harus kita selesaikan. Betul. Justru kadang saya merasa sedih ya melihat pemuda sekarang. Ini kan kalau misalkan bicara umur, saya bisa dibilang saya di atas sedikit lah menuju sedikit lagi lah pas kepemudaannya itu. Iya, betul. Tapi melihat teman-teman yang usianya masih muda, semangat berpikirnya, semangat untuk hal-hal positifnya itu nggak ada. Justru yang terlihat sekarang itu hal-hal negatif yang dimunculkan dari pemuda. Betul banget. Jadi kadang-kadang suka miris juga ya kita lihat TikTok isinya anak muda jual diri, konten-konten nggak jelas gitu kan. Kadang kalau misalkan orang tuh bilangnya harus menegakkan keadilan gitu kan, tapi ketika misalkan dikasih tahu di kelas, Pak ada tugas dijelek-jelekin tuh ya kan, ada kan yang suka gitu kan, ada yang ngingetin PR, lu ini peliharaan ini banget sih gitu, disebutnya kayak gitu ya. Padahal jadi dari hal sekecil itu aja kayaknya udah parah banget, udah kelihatan kan. Kayak berarti kan gini ya, kalau misalkan kita nih para pemuda nih gitu khususnya, kalau misalkan kita tidak punya semangat juang yang juga visioner, itu kan artinya orang tuh nggak tahu ya ke depan tuh kita mau jadi apa. Ya kan. Betul. Dan kalau kita lihat nih, karena secara kita mahasiswa gitu kan, kayaknya rakyat tuh kalau kita lihat di komentar itu banyak yang kontra sama mahasiswa, karena menurut mereka mahasiswa tuh nggak berkontribusi apa-apa, pemuda itu tidak berkontribusi apa-apa gitu. Nah, untuk kita agar bisa membuktikan nih kepada halayak ini, agar kita itu bisa terbukti nih masyarakat tuh percaya sama pemuda lagi tuh kayak gimana? Oke, ini sedikit menyinggung juga dengan mahasiswa ya. Boleh. Karena memang pemuda itu identik ya dengan harusnya gitu kan mahasiswa. Berpikirlah intinya masyarakat itu. Iya, nah itu juga harus disadari, harus bersama-sama kita sadari peran mahasiswa itu apa sendiri sih. Karena ada keterikatan antara peran mahasiswa dan juga pemuda. Kalau di dalam Islam ya, itu ada kemiripan. Betul, di dalam Islam itu. Ya, di dalam Islam dan juga sebenarnya sih segala sesuatu lahirnya dari Islam sih. Iya, harusnya. Makanya peran mahasiswa itu ada kemiripan dengan peran pemuda di Islam. Oke. Kita semua tahu kan ada beberapa peran mahasiswa sebagai agent of change, terus social control, guardian value, terus iron stop. Kita tahu bahwa mahasiswa itu sebagai social control, mengontrol sosial, penjaga nilai, terus agen perubahan, dan juga generasi penerus, generasi pemimpin. Nah, banyak juga PR-nya. Ya makanya tadi kenapa masyarakat menilai pemuda atau mahasiswa itu ya tidak ada yang spesial, karena itu kembali lagi apakah kita sebagai pemuda sadar akan peran tersebut. Nah, bagaimana masyarakat bisa menilai kita positif sementara contoh aja mahasiswa atau pemuda sebagai penjaga nilai, sementara kita pemuda dan mahasiswa tidak bisa menjaga nilai-nilai itu. Aduh, iya. Dan itu betul. Faktanya kan? Iya, faktanya begitu. Itu realitas seperti itu. Pemuda atau mahasiswa sebagai social control. Hal apa yang sudah dikontrol oleh mahasiswa? Sekarang kan terjadi banyak keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi mahasiswa diam. Makanya wajar ketika masyarakat menilai mahasiswa atau pemuda ya gitu-gitu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Gitu. Iya betul. Ya itu menandakan bahwa pemuda sekarang itu tidak visioner seperti itu. Kita stagnan dengan apa yang terjadi saat ini. Kita tidak berpikir ke depan harus ngapain, harus berbuat apa gitu. Terus apa yang harus dilakuin, apa yang harus dilakukan, kita tumbuhkan dulu kesadaran. Iya, betul. Kesadaran kita. Betul, karena itu kuncinya. Betul. Kan Rasulullah juga dakwah tidak ujug-ujug memerintahkan kewajiban, tapi disadarkan dulu dirinya. Nah, itu. Disadarkan dulu dirinya. Iya, benar, disadarkan dulu. Makanya yang pertama itu menumbuhkan kesadaran. Iya, betul. Cocok. Building self awareness. Alah. Membangun kesadaran diri.
Bener-bener. Nah, kalau bahasa Islaminya ngaji diri lah. Iya. Gini nih Kang, saya benar-benar mau nanya lagi nih maksudnya tuh. Kayak selain kelebihan teknologi yang ada saat ini gitu. Maksudnya kalau misalkan kita lihat dari segi medan yang kita dakwahkan, segi medan yang harus kita tempuh untuk menjadi seorang pemuda yang optimis gitu kan dan juga visioner, itu apa sih yang kita miliki gitu? Ada nggak sih kelebihan pemuda sekarang gitu? Kelebihan pemuda sekarang selain dari kemajuan teknologi. Yeah. Mungkin dari kalau dulu ya, kalau pemuda dulu itu mengejar kebahagiaan, bukan mengejar kesenangan. Mengejar kebahagiaan bukan mengejar kesenangan. Ini menarik nih maksudnya tuh kan gini ya. Ini waduh sih ini. Mengejar kebahagiaan bukan mengejar kesenangan. Jadi maksud Kang Aang adalah kita ini pemuda ini banyak yang mengejar kesenangan daripada kebahagiaan. Itu gimana maksudnya itu? Nah, ini harus dipahami dulu perbedaan kesenangan dan juga kebahagiaan. Boleh. Gimana tuh? Nah, kita itu banyak menganggap bahwa kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Padahal dua ini ada dalam diri kita, berbarengan tapi saling bertentangan. Ada tapi saling bertentangan. Bertentangan di dalam diri kita. Kesenangan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dipengaruhi oleh di luar diri kita. Sementara kebahagiaan itu murni ada di dalam diri kita. Kesenangan itu sifatnya sementara. Sementara kebahagiaan itu sifatnya selama hidup, bahkan bisa terbawa sampai ke akhirat. Kan ada istilahnya bahagia dunia dan akhirat. Oh gitu. Nah ini yang dilupakan oleh pemuda Islam zaman sekarang. Berarti kan banyak ya, kayak misalkan kalangan anak muda nih kayak saya misalkan dulu tuh ada sebuah jargon gitu ya buat anak muda tuh, visi foya misi foya, visi misi foya gitu kan. Ini kita mengejar ini tuh sebenarnya kita mengejar kesenangan berarti. Sampai sekarang saya pribadi terjebak dengan kesenangan. Terjebak dengan kesenangan karena mindsetnya senang sama dengan bahagia. Emang maksudnya tuh apa sih kalau kita senang itu kayak gimana? Senang itu dipengaruhi oleh target dan tujuan. Ketika kita bisa mencapai target tersebut, kita bisa mencapai tujuan tersebut, kita akan merasa senang. Betul. Tapi dengan mencapai tujuan tersebut belum tentu kita bahagia. Contoh, kita pengen jadi orang kaya nih. Kita pengen jadi orang kaya, kita berusaha mengejar hal tersebut, jadilah kita orang kaya. Apakah ada jaminan kita bahagia setelah kaya? Bisa aja kita terjangkit penyakit ya. Oh iya, benar ya. Kadang suka mikir juga ya. Iya. Tapi kan uang bisa membeli segalanya. Banyak yang uangnya banyak. Banyak uangnya yang banyak. Banyak orang yang uangnya banyak. Ya kan? Tapi ya tidak bisa membeli kebahagiaan kan. Aduh. Tapi bagi kita orang yang tidak kaya, kita fine-fine aja tuh. Walaupun ada tekanan, tapi enjoy. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Jadi berarti yang kita rasakan ini, yang tidak punya uang itu, ini kebahagiaan. Harus bahagia. Punya uang nggak punya uang tetap hidup kan? Iya sih, betul sih. Tentang bagaimana menyikapinya. Berarti bisa dibilang orang yang bahagia itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Udah selesai diri, harus selesai dengan dirinya. Karena kalau misalkan kita masih terpengaruh dengan di luar diri kita, ya berarti kita masih mengejar kesenangan. Waduh, ini makin bingung nih saya nih. Makin bingung ya. Soalnya pemuda sekarang tuh kebanyakan tuh berarti kita tuh selama ini saya salah gitu, mengejar sesuatu itu untuk kesenangan ternyata. Bukan salah, mungkin belum paham. Karena salah itu adalah bagi orang yang paham tapi tidak menjalankan. Betul. Benar. Jadi kayaknya pemuda sekarang tuh lebih banyak mengejar kesenangan. Kesenangan dunia. Mungkin karena itu juga ya pemuda zaman sekarang tuh gampang stres ya. Betul. Ya itu tadi. Oh iya. Itu tadi ketika kita mengejar sesuatu, terus kita dapat hal tersebut, kita senang. Tapi ketika kita tidak dapat, tidak mencapai tujuan tersebut, kita stres, kecewa. Karena ada ekspektasi tidak sesuai realita. Itu. Iya, betul. Tapi kalau bahagia, kita punya target, mau kena atau enggak, ya happy aja, fine aja. Ya udah lanjut aja ya. Kalau misalkan dia sadar dirinya, kita itu manusia hanya bisa berencana, yang menentukan Allah. Iya betul. Makanya kunci kebahagiaan itu Jawa. Jawa adalah kunci.
Kunci kebahagiaan itu adalah ketenangan hati. Ketenangan hati. Dan untuk menuju ketenangan hati itu adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Betul. Tapi saya mau sedikit intervensi bagian sini. Soalnya gini ya, ini pengalaman saya gitu. Oke. Karena di pengalaman saya itu saya sholat. Oke. Kemudian saya zakat, saya sedekah agar saya bisa bahagia. Oke. Tapi pada kenyataannya stres dan depresi dalam diri saya itu belum hilang. Oke. Dan orang tuh masih mengira saya tidak banyak ibadah gitu. Padahal saya sholat tahajud terus. Dia kan nggak tahu saya ngapain. Sholat tahajudnya karena apa nih? Kalau karena ada sesuatu berarti masih kesenangan yang dicari. Aduh. Kita ibadah itu karena apa sih? Kalau misalkan ada sesuatu berarti masih mengejar kesenangan. Iya ya benar. Aduh ya Allah. Tapi jangan salah paham juga. Bukan berarti orang yang mencari kebahagiaan itu tidak memiliki target. Tapi dia berdamai dengan apapun yang dia dapatkan. Dia bersyukur dengan apa yang dialami. Jadi untuk kita menjadi pemuda yang bersemangat, yang mempunyai giroh yang kuat, itu adalah dengan cara kita harus berbahagia dulu. Berbahagia dulu dengan diri kita. Karena kalau kita bahagia kan timbullah semangat, timbullah giroh. Tapi kalau bahagia ada batasnya nggak sih, kayak kejauhan terlalu bahagia, terlalu bahagia? Oh tidak. Enggak. Kebahagiaan itu kan apa ya? Perasaan yang dirasakan. Mau sakit, mau seperti apapun dia tetap merasakan bahagia dengan rasa syukurnya. Masya Allah teman-teman, ini bener-bener kayak wah ini kayaknya kalau misalnya kita lanjutin nggak nyampe gitu. Ini jam berapa sih? Biasanya makin malam. 7:30. Betul. Masih sore. Dulu saya diskusi ini jam maghrib sampai jam 2 malam. Lanjut lagi minggu depan masih membahas yang sama. Selesai? Belum. belum. Karena sampai sekarang saya masih terjebak dengan kesenangan. Iya, berarti yang harus kita cari itu sebenarnya kebahagiaan. Berarti orang yang bahagia itu orang yang mencari kebahagiaan juga dong. Kebahagiaan itu akan lahir. Lahir. Jadi bukan dengan sikap kita. Kita yang menimbulkan sendiri. Betul. Kita menimbulkan akan lahir tanpa harus diusahakan. Berarti karena semuanya tergantung dengan penyikapan kita. Berarti kalau misalkan kita mengusahakan itu masih mencari kesenangan. Nggak gitu juga konsepnya. Wow, bagaimana? Usaha kan harapannya dapat target. Betul. Kalau misalkan berharapnya kepada target, kita akan kecewa. Kita berusaha, tapi tidak sampai pun gak jadi masalah, itu bahagia. Oh, berarti penerimaan diri. Penerimaan diri. Makanya salah satu makna iman itu adalah menerima. Berserah ya. Berserah diri. Ya udah yang terjadi gitu ya. Betul. Tapi sambil mengusahakan yang terbaik tentunya kan. Karena kadang orang tuh suka bingung di situ tuh. Kadang kan bilang ya, oh kamu kena musibah, sabar ya, sabar. Jadi orang tuh kayak ya udahlah gua mah sabar aja, sabarnya udah diem aja gitu kan, pasif gak ada gitu. Nggak ada usaha. Itu berarti salah ya? Salah. Dalam urusan sabar aja kayaknya masih banyak yang salah menanggapi ya. Waduh, ini sungguh luar biasa sekali teman-teman. Kayak ini tuh kayak mind blowing banget gak sih, kayak yang selama ini tuh kita mikir kayak, wih gimana caranya gue banyak duit, seneng lah pokoknya, wah foya-foya ya kan, naik motor ber gitu kan dan sebagainya macamnya. Itu yang menghilangkan giroh pemuda itu. Kesenangan duniawi, lalai. Kalau pride itu masuknya kemana? Kebanggaan, kesenangan. Karena kebanggaan itu kan butuh pengakuan dari orang lain. Betul. Wah gitu teman-teman. Jadi emang giroh pemuda itu harus ada, dan giroh itu adalah kita yang menciptakan sendiri. Betul. Oke. Ini menjadi catatan ya teman-teman ya buat kita, bahwa gak semuanya yang kita lihat itu adalah kebahagiaan. Betul. Mungkin itu kesenangan gitu kan, dan bukan kebahagiaan yang kita cari. Betul. Jadi untuk menumbuhkan giroh semangat kita adalah kita mencari kebahagiaan kita sendiri. Menciptakan kebahagiaan. Oke. Aduh, Kang Ang ini mah kayaknya baru pemanasan sih. Ini baru pemanasan nggak sih? Belum apa-apa tuh. Ini tuh kayak ini kalau misalnya kita hubungkan nih kebahagiaan dengan Islam, emangnya kebahagiaan versi Islam tuh seperti apa? Kebahagiaan versi Islam ya itu tadi. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berarti ketika kita mengingat Allah, ketenangan diri. Berarti ketika misalkan nih saya depresi, kemudian saya sholat dan saya merasa tenang, tapi masih depresi, itu adalah kebahagiaan. Belum tercipta kebahagiaannya. Belum selesai dengan diri kita karena kita masih terpikirkan dengan masalah yang ada. Oke, berarti kita masih ini ya, menakar ya berarti ya. Berproses. Masih berproses. Oke, tapi lama kelamaan kan berarti. Lama kelamaan.
pertama kita harus sadar dulu ya kan. Sadar diri. Baru setelah sadar diri berproses baru muncul kebahagiaan. Betul. Oke, Masya Allah teman-teman ya, berarti kita itu untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan semangat giroh kita sebagai pemuda adalah kita menyadari diri kita sendiri dulu, kemudian menciptakan kebahagiaan itu dalam kebahagiaan dalam diri ya. Kemudian barulah kita memiliki semangat untuk menjalani kehidupan kita, gitu kan. Tentunya berdasarkan bizikrillah, dengan mengingat Allah, gitu kan. Karena dengan mengingat Allah kita harusnya. Kalau enggak berarti salah. belum nyampe nih. Ini kurang yakin. Gitu kan. Oke, waduh. Ini sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen dengar lebih banyak nih, sebenarnya kita masih banyak ya pembahasan, tapi kita terbatas ruang dan waktu, Kang Aang. Harusnya jangan dibatasi sih. Iya sih, harusnya jangan dibatasi sih ya. Tapi ya, karena kita adalah manusia yang merdeka. Cocok, merdeka 79 tahun, Bos. Yakin? Enggak. Tapi kan kita merdeka dari penjajahannya. Tapi kurang lebih. Penjajahan itu yang harus fisik, disyukuri ya. Makanya meskipun masih dijajah secara mental, dijajah secara ideologi, ya kita masih bisa tertawa. Ini bahagia, kita sudah menerima, ya udahlah mau gimana lagi. Tapi salah satu bukti kebahagiaan menerima hanya ya udah sambil kita berproses terus kan. Girohnya di situ karena kita bahagia. Wah, ini masih ada yang salah, kita harus berproses. Itulah pemuda yang visioner. Cocok. Baik, Kang Aang, terima kasih banyak karena sudah memberikan ilmu yang isinya daging semua, nggak ada tulang, bener-bener gak ada tulang. Ini empuk banget. Masukan nutrisi ya, nutrisi kejiwaan gitu kan. Padahal saya juga sambil belajar nih. Kan emang kadang kita tuh belajar dari perkataan kita sendiri. Betul. Ya kan ya? Betul. Dari perjalanan itu. Tapi ya alhamdulillah gitu kan, melalui cara kita berbicara seperti ini. Jadi teman-teman banyakin nongkrong, jangan cuma no left dan juga memandangi HP-nya dan juga jadi pesimis. Aduh, gue nggak bisa deh kayaknya gitu kan. Tapi kita banyakin keluar, banyakin nongkrong, banyakin ngobrol, ya kan? Karena hal-hal yang seperti itu mungkin bisa jadi kita sudah tahu. Kadang kita punya pertanyaan, tapi sebenarnya kita udah punya jawabannya, ya kan? Tapi kita belum nemu aja, belum kita keluarin aja. Betul. Ya. Kadang pertanyaan itu jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Wah, cakep. Betul. Catat teman-teman, jadiin status. Baik teman-teman, karena waktu juga itu terbatas. Terima kasih Kang Aang. Siap, untuk sama-sama materinya, ilmunya. Oh, ini daging banget. Kita jadi banyak keisi lagi. Jadi buat kita para pemuda, jangan pesimis, jangan juga putus asa. Tetap kita semangat meskipun kata orang maneh orang mah yang sare. Tapi jangan seperti itu, karena giroh itu tercipta dari kebahagiaan. Kalau kita bahagia, kita pasti semangat. Betul. Gitu teman-teman. Nah, terus berproses. Nah, akhirnya teman-teman, nah inilah episode kelima dari Hima Kopi Talk. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini dan juga podcast kita, silahkan langsung klik tombol berlangganan di Spotify ataupun klik tombol subscribe di channel YouTube kita. Dan juga agar kita bunyikan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video baru setiap harinya. Gitu. Baik, nama saya Muhammad Firdaus Fajar Fatih sebagai host kalian kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.